Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi للعلامة بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Izin. Salwa lagi nganter adiknya mau ke Turki. Hah? Ya. Taib. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq setelah kita membahas permasalahan mengenai makna syahadat yang pertama. Maka Alamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain. Beliau melanjutkan pembahasannya untuk membahas syahadat yang kedua. Makna syahadati tsaniyah, maka adapun makna dari syahadat yang kedua. Ini yang dalam kurung siku tidak ada di matan ya. Matannya langsung wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka adapun maknanya mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, anna bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Artinya apa sih? Artinya adalah anta'lama, engkau mengetahui, berilmu tentangnya, wa ta'taqida, dan engkau juga berkeyakinan, wa tusaddiqa, dan juga engkau membenarkan, wa tu'mina, dan juga engkau mengimani. Minimal ada 4. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, berkeyakinan. Yang ketiga, membenarkan. Yang keempat, beriman. Apa yang mesti diketahui, apa yang diyakini, apa yang dibenarkan, apa yang diimani, anna bahwasanya, anna bahwasanya sayyidana wa nabiyyana, bahwasanya sayyid kita, pemimpin kita, nabiyana, dan juga nabi kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Muhammad bin Abdullah ibn Abdi Al-Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksudnya yang pertama adalah beriman, berkeyakinan, membenarkan
dan juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Ini yang pertama. Ini rukun syahadat kedua yang pertama. Memahami, meyakini, membenarkan, beriman bahwa Nabi kita itu adalah hamba Allah, manusia biasa. Jadi jangan sampai diangkat ke derajat yang lebih dari itu. Karena Nabi melarang kita mengangkat derajat beliau seperti mengangkatnya, seperti berlebihannya orang-orang Nasrani mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Kayak gimana yang berlebihan? Ya menjadikan Nabi Isa sebagai tempat berdoa. Menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Menjadikan Nabi Isa bahkan sebagai sekutu bagi Tuhan. Itulah yang dilarang. Maka kita harus meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa sama seperti kita. Keturunan Nabi Adam. Beliau menikah, beliau makan, mohon maaf, beliau pun ke toilet sama saja begitu. Kenapa Allah mengutus manusia biasa, bukan malaikat? Agar bisa diikuti. Karena kalau yang Allah utus malaikat, nanti manusia protes. Wajar itu malaikat ya Allah, gitu. Ya. Allah mengutus seorang manusia agar bisa diikuti. Sehingga Allah seakan-akan berkata sama kita, tuh lihat, manusia biasa bisa kok ngamalin seluruh ajaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalian ikuti. Begitu. Ini yang pertama, meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa rasuluhu, dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini, mengetahui, memahami, berkeyakinan, membenarkan bahwa Nabi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus untuk seluruh manusia. Bahkan bukan seluruh manusia. Perhatikan, ila yang diutus jami'i khalqi, ke seluruh makhluk. Jadi bukan hanya manusia, ke seluruh makhluk. Hanya saja makhluk yang diberikan beban taklif syariat hanya dua, jin dan manusia. Adapun hewan tidak diberikan taklif, malaikat juga tidak diberikan taklif. Hanya ada dua makhluk yang diberikan beban taklif, jin dan manusia. Oh berarti kalau begitu Nabi Muhammad diutus buat jin? Jawabannya iya. Banyak hadisnya. Nabi Muhammad mengadakan daurah, pengajian, ta'lim, halaqah di Gua Hira. Jamaahnya jin. Itu para sahabat dari kalangan jin. Ya. Siapa mereka? Tidak diceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja kalau tidak khilaf, Abu Hurairah yang pernah bertanya ya, apa makanan mereka dan seperti apa tunggangan mereka. Nabi hanya mengatakan, jin itu makan tulang-tulang sisa kalian makan, dan tunggangannya makan kotoran dari tunggangan kalian. Begitu. Makanya sebagian orang sengaja ya, kalau misalnya habis nyembelih kambing, sapi, itu nggak dihabisin. Tulangnya sengaja diniatkan buat sedekah untuk bangsa jin. Cara makannya kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian dijelaskan siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida bi Makkah. Dilahirkan di kota Makkah. Wa bu'itsa fi biha, dan juga diutus, diangkat menjadi nabi di sana. Wa hajara, dan beliau berhijrah ilal Madinah, ke Madinah yang dulu namanya Yathrib. Disebut Madinah itu setelah Nabi membangun peradaban di sana. Awalnya namanya Yathrib. Makkah. Wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Tepatnya di mana kuburan Nabi? Di samping Masjid An-Nabawi, di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di samping. Yang kemudian setelah itu berdampingan dengan dua sahabat terbaiknya, Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di samping masjid. Kalau misalnya digambarkan, ini Masjid Nabawi,
Misalnya ini mihrab ke sana, mihrab ke arah sana, kiblat ke arah sana. Kemudian rumahnya Ummul Mukminin Aisyah itu nempel di sini. Rumahnya Aisyah di situ. Dan rumahnya istri-istri Nabi itu nempel di masjid semuanya. Ini Aisyah, di sini rumah siapa, istri beliau yang lain, di sini rumah siapa, istri beliau yang lain. Kemudian di sini juga istri beliau yang lain. Semuanya satu kamar, sekitar 4 kali 3 saja. Atau 4 kali 4. Ya sekitar satu ruangan ini. Rumah beliau hanya satu ruangan ini. Protes enggak? Enggak. Istri-istri beliau protes enggak? Enggak. Enggak ada yang kemudian marah-marah sama Nabi. Mana rumah yang besarnya, rumah yang mewahnya? Enggak ada. Jadi kalau misalnya para akhwat kan suka ada yang bilang ya, kalau misalnya mau poligami, jadikan seperti Aisyah. Yakin? Maka pertanyaan yakin. Jadikan seperti Aisyah. Rumahnya 4 kali 3 doang. Nggak ada kamar besar, nggak ada bak mandi mewah. Yakin sanggup, gitu kan? Ya nggak bisa, nggak akan sanggup para akhwat begitu. Nggak usah nyamain. Ya, nggak usah nyamain. Begitu. Artinya betapa banyak hari ini yang kita dapatkan sekarang, baik dari orang tua, dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala, itu jauh lebih besar daripada apa yang dirasakan oleh para sahabat. Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu nggak pernah ngerasain yang namanya, jangankan AC, kipas angin aja nggak kebayang di zaman mereka. Antum bayangkan, Mekah, Madinah itu panas. Coba gimana caranya mereka ngadem? Gimana cara mereka ngadem? Nggak kebayang. Kita bisa ngadem. Bahkan kalau lagi musim panas, itu di Madinah, di Mekah itu kipas angin di mana-mana. Kipas angin yang ada airnya, seger. Air zam-zam dingin. Di Mekah itu apalagi. Air zam-zam itu bisa diminum di mana saja dan itu sudah dingin. Seger sekali. Jadi dari keran itu langsung dingin. Subhanallah. Subhanallah. Nah, Nabi SAW dimakamkan di sini. Nabi SAW dimakamkan di sini. Terus Aisyah tidur di mana? Ya tidur di situ. Dikasih tirai. Di kamarnya dikasih tirai. Nah, begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum, kalau misalnya ada yang pengen ketemu Aisyah, lalu kemudian membawa sebagian saudaranya Aisyah, biasanya Urwah yang sering masuk. Itu maksimal sampai situ. Saya makamnya Nabi aja. Nah, ketuk-ketuk, siapa? Urwah, masuk. Nah, tapi situ aja. Aisyah dibalik tirai. Begitu. Seperti itu kehidupan mereka. Pengen nanya hadis ini, kata Urwah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Wa dufina fiha, dan juga dimakamkan di sana. Wa annahu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Apa shadiqa? Shadiq itu jujur, benar. Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, jujur dengan apa yang beliau bawa. Jadi apa yang beliau bawa semuanya benar. Tidak ada yang dusta. Maka kalau misalnya ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad pendusta, maka dia murtad, keluar dari Islam. Siapa saja yang mengatakan Nabi itu berdusta, maka dia murtad, keluar dari Islam. Bil ittifaq, para ulama sepakat. Begitu. Kenapa? Karena Nabi adalah shadiqul masduq, yang benar dan yang diakui kebenarannya, bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas membenarkan Nabi, tapi juga oleh manusia di masa beliau. Bahwa Nabi SAW dijuluki Al-Amin, orang yang sangat amanah. Amanah itu kan lebih dari jujur. Orang yang sangat amanah itu lebih dari jujur. Dan itulah beliau di masa jahiliyah. Ketika orang-orang memilih untuk menitipkan barang, ketika orang-orang kemudian mengirimkan pesan dan sebagainya, itu rata-rata adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Baik. Kemudian mana? Di sini dalam kurung siku ada nggak di situ, enggak aja? Wa minhus samayat. Enggak ada ya? Wa minhu as-samiyat ada enggak? Enggak ada. Enggak apa-apa.
Berarti ini tambahan, wa minhus sam'iyatul lati la tu'rafu bi mujarradil aqal. Maksudnya apa? Di antara berita, di antara kabar berita yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat. Perkara sam'i itu adalah perkara-perkara yang memang itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khabar, perkara-perkara ghaib. Allati la tu'rafu bijarul aql, yaitu perkara-perkara yang memang tidak bisa dijelaskan secara akal. Itu namanya sam'iyat. Jadi akal tidak bisa menjangkaunya. Perkara-perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah gitu, gampang ya. Perkara-perkara ghaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu namanya perkara sam'iyat. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui kabar sam'iyat itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Udah nggak ada yang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Bahkan Nabi pun pada sebagian keadaan tidak mengetahui. Seperti misalnya masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Begitu kan? Jadi perkara-perkara sam'iyat ini adalah perkara-perkara ghaib yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu semuanya benar. Itu semuanya benar. Tidak ada satupun yang dusta. Apa saja? Nah, faslun fima yajibul imanu bihi minas sam'iyat. Perkara-perkara yang memang wajib diimani dari persoalan-persoalan sam'iyat. Apa saja? Famin dzalik, di antara perkara sam'iyat itu adalah yang pertama azabul qabri. Yang pertama adalah azab kubur. Berarti azab kubur ini perkara yang benar. Langsung famin dzalik. Kalau matannya langsung famin dzalik. Famin dzalik azabul qabri. Yaitu adanya azabul qabri wa na'imuhu, dan juga nikmatnya. Azabul qabri wa na'imuhu. Di antara riwayatnya adalah diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Ketika Al-Bara' bin Azib mengisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah, lalu beliau kemudian duduk ya, seakan-akan burung itu berterbangan di kepala beliau. Karena apa? Saking diam, ya, termenung begitu lama. Ketika menafsirkan surah Ibrahim kalau nggak salah, sebentar ya. Surah Ibrahim ayat ke-27. Ini dari Al-Bara' bin Azib, diriwayat Imam Muslim. Al-Bara' bin Azib, surah Ibrahim ayat 27. Ibnu Katsir mencantumkan riwayat dari Sahih Muslim. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah. Jadi ada rajulun minal ansar, ada seorang ansor yang wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah tersebut. Kemudian setelah selesai, maka fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat pun duduk di sekitarnya, ya. Sehingga kemudian beliau seakan-akan ada burung yang berterbangan. Saking apanya? Saking khusyuknya keadaan tersebut. Ibrahim 27. Ibrahim 27. Ketika menafsirkan Ibrahim 27. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabri. Wahai para sahabatku, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Marrataini aw thalatha, diucapkan 2 atau 3 kali, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kemudian beliau mengatakan innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Ketika manusia itu meninggal dunia, maka kemudian malaikat akan diturunkan dari langit, ya. Saya langsung terjemahin aja lah biar cepat. Kemudian malaikat diturunkan dari langit, kemudian dengan wajah yang berseri, putih, ka'anna wujuhum asyams, seakan-akan wajah mereka ini berseri. Jadi malaikatnya banyak, enggak satu.
Orang yang menarik nyawa itu bukan satu. Malaikat yang menarik nyawa itu bukan satu. Lebih banyak. Makanya di sini kalimatnya jamak. Malaika dan wujuh. Wajah-wajah mereka bersinar. Terang. Seperti matahari. Kemudian mereka mau kafan mina akfan. Kemudian mereka membawa kafan. Minal jannah. Akfanil jannah. Jadi mereka membawa kain kafan yang didatangkan langsung dari surga. Wahanut min hanutil jannah. Juga kemudian kain kafannya itu sudah ditebarkan aroma wangian yang datang dari surga. Subhanallah. Ya. Kemudian para malaikat itu duduk di sekitar jenazah yang mau ditarik nyawanya tadi. Kemudian malaikat mau datang. Jadi malaikat yang tadi itu duduk sepanjang mata memandang. Berarti berapa banyak tuh malaikatnya? Jadi malaikat itu duduk berjejeran sepanjang mata memandang. Kalimatnya di sini apa tadi? Minhu maddal basar, sepanjang mata memandang. Ya. Kemudian turunlah malaikat mautnya. Kemudian baru turun malaikat maut. Kemudian turun malaikat maut hatta yajlis. Kemudian duduk di kepalanya, di samping kepalanya. Malaikat maut di samping kepalanya dan mengatakan ayatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka malaikat mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau. Dikeluarkanlah nyawanya, ruhnya dari kepala ditarik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apa? Fatakhruju tasilu kama tasilul qutratu min fisiqai fayakhudhuha. Jadi keluarnya ruh itu ringan sekali seperti tetesan-tetesan air. Mudah sekali begitu. Seperti tetesan-tetesan air keluar dari teko, mudah kan? Mudah, ringan, gitu. Begitu. Ya. Kemudian ya, setelah itu selesai, maka nyawa terpisah dari badan dan si nyawa itu kemudian diambil dan dibungkus dengan kain kafan tadi yang sudah ditaburi oleh minyak wangi atau hanut dari surga. Setelah itu yang wanginya di sini disebutkan lebih wangi daripada misk, ya, begitu. Yang ada di atas muka bumi ini. Maka kemudian diangkat si kain kafan ini bersama ruh tadi ke langit. Kemudian malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa ini? Maka malaikat yang membawa mayit tadi mengatakan fulan ibni fulan. Menyebutkan nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia. Subhanallah. Begitu. Kemudian dibukalah langit pertama, lalu kemudian terus langit kedua, ketiga, keempat terus seperti itu dan selalu seperti itu sampai langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit ketujuh, "Uktubu kitab 'abdi fi 'ilin." Tulislah amal-amalannya di Illiyin, begitu. Kemudian dikembalikan kepada bumi dan dimasukkan atau diserahkan ke alam barzakh. Ya, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Berarti kalau begitu ruh dan jasadnya. Alam barzakh itu ruh dan jasad berarti. Ya, setelah itu apa? Setelah itu malaikat datang bertanya, kita sudah tahu apa jawabannya karena sudah faham, man rabbuka ya rabbi Allah. Kemudian madinuka fayaqul dinul Islam. Kemudian siapa yang laki-laki diutus kepadamu, maka beliau mengatakan atau orang itu mengatakan huwa Rasulullah. Begitu. Tahu dari mana jawaban-jawaban itu? Maka dia mengatakan qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa amantu wa saddaqtu. Aku pun beriman pada kitab Allah dan aku membenarkannya. Begitu. Kemudian apa? Kemudian pada saat itu mana nih? Fayati mir ruhi wa lamaan. Nah, kemudian didatangkan laki-laki yang wajahnya itu hasan, baik sekali. Ya. Maka kemudian didatangkan seseorang yang wajahnya itu tampan. Terus dia nanya, ini siapa? Kamu siapa? Maka laki-laki itu menjawab, aku adalah amal-amalanmu selama di dunia. Dan aku akan menemanimu di sini. Subhanallah. Dan amal-amalan itu akan menemani dia di alam kubur sampai hari kiamat. Ya. Makanya dia mengatakan, kalau gitu, ya Allah cepetinlah kiamat. Udah gak sabar.
Pasti masuk surga yang udah begini gitu kan. Ya Allah cepetin kiamat. Terus akimisah gitu. Cepetin kiamat gitu ya, subhanallah ya. Jadi kaum muslimin ini yang di alam kubur sekarang yang sedang merasakan kenikmatan udah nggak sabar kiamat. Ya, kita mungkin yang lagi di bumi jangan sekarang ya, jangan. Nanti gitu ya. Begitu. Tapi kata Nabi SAW, kalau yang meninggal itu orang kafir, maka kemudian malaikat datang dengan apa? Dengan sudul wujuh, dengan wajah yang hitam, kayak orang lagi marah, hitam merah mukanya. Bukan merah lagi, hitam, berarti lebih daripada itu marahnya gitu kan. Dan mereka pun membawa kain kafan, tapi kain kafan yang lusuh, yang jelek. Begitu yang didatangkan dari neraka. Begitu. Ketika malaikat duduk sepanjang mata memandang, maka datanglah malaikat maut ya, sama di sisi kepala orang tersebut, kemudian mengatakan ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab. Masyaallah. Keluarlah kau menjumpai murka dan kemarahannya Allah. Qala fatafruqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Kemudian di sini disampaikan ditariknya itu seperti apa? Seperti menarik bulu ya. Sufud. Menarik sesuatu, sesuatu yang ada dari, yang kalau bahasa kitanya seperti narik yang nempel di bulu, ditarik gitu. Ya, seperti itu. Besi panas lah. Besi panas, ya. Kemudian ditarik dari kain wol yang basah. Antum gambarannya beginilah, gambarannya misalnya lagi kambing guling. Oh, kalau kambing guling daging soalnya, tapi ini suf ya, suf itu kan wol. Ya, gambarnya begitulah. Misalnya antum lagi bakar wol, terus kemudian bakar besinya itu kemudian menyatu dengan wol, terus ditarik dan itu tariknya kan keras. Nempel wallnya di besi tersebut. Seperti itulah rasanya orang kafir yang meninggal dunia, ditarik nyawa. Seperti menarik besi panas dari tubuh. Ya gampangnya gini, seperti narik besi panas dari tubuh mereka. Antum misalnya ketusuk jarum, dalam, tarik. Oh, itu udah sakit. Nah ini gimana kalau jarumnya panas? Lengket lagi. Lengket nempel-nempel di rambut-rambutnya, banyak bulu-bulu antum. Atau gampangnya di kepala, kan banyak rambut tuh nempel tuh ya. Nempel, si besi panasnya nempel, jangan besi panas, jarum aja misalnya, jarum nempel di kepala, nusuk, ditarik, itu nempel semua rambut-rambutnya ditarik. Terus, kayak gimana tuh rasanya? Ini bayangkan besinya besi yang besar, panas. Dan bayangkan rambut antum nempel semuanya di besi tersebut, kemudian ditarik. Itulah sakitnya orang kafir cabut nyawa. Itulah sakitnya orang kafir dicabut nyawa. Mana tadi kok hilang? Kemudian tadi mana sampai mana tadi? Maka diambillah si ruhnya tadi, dimasukkan ke dalam kain kafan yang jelek tadi dari neraka tadi, diangkat ke langit. Sampai ke langit apa? Sampai ke langit, malaikat nanya, siapa ini? Bawa siapa kok bau banget katanya. Bau banget kata malaikat. Ini Fulan bin Fulan, disebutkan nama terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Maka kemudian langit pun tidak mau terbuka. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Enggak akan pernah terbuka langit itu buat orang-orang kafir. Begitu. Maka setelah itu dilemparkan dia ke bumi. Dilemparkan kembali, maka kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Kata Allah, catatlah amal-amalnya di sijin. Kemudian dilemparkan ke dunia, kemudian datanglah dua malaikat sama seperti ini, tapi dia nggak bisa jawab. Man robuka nggak bisa jawab, man nabiuka nggak bisa jawab, man dinuka nggak bisa jawab.
Setiap kali dia nggak bisa jawab, dia cuma bilang, dan setiap kali dia berteriak, malaikat mencambuknya dengan cambuk api. Munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Ya. Ya, seperti itu setiap hari. Kemudian datang orang yang jelek wajahnya, dia nanya, kamu siapa? Aku amalanmu sama di dunia. Wah, jelek banget. Dan aku akan menemanimu, kata dia, sampai hari kiamat. Waduh, ya mendingan beginilah daripada nanti ketemu kiamat, kata dia. Ya, mendingan di alam barzah terus, makanya dia berdoa juga, ya Allah, tundalah kiamat. Begitu. Kenapa? Karena dia nggak mau bertemu kiamat, karena pasti akan lebih parah dari itu. Begitu, wallahu taala. Makanya di sini sampaikan, kita wajib beriman kepada azab kubur, kenikmatannya tadi ada azab kubur, ada kenikmatan, ya kan? Kemudian wasu'alul malakaini munkar wa nakir. Juga kita wajib beriman adanya pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir. Azab kubur itu kadang disebut fitnah atau ujian, imtihan, imtihanul kubur atau ikhtibarul kubur. Kenapa disebut ujian? Karena memang manusia di sana itu seperti menghadapi ujian. Antum pernah mengalami ujian di dunia, pastikan jangan jauh-jauh. Yang namanya santri penuntut ilmu pasti pernah mengalami namanya ujian belajar, ujian sekolah, ujian pesantren. Bayangkan bahwa nanti di alam kubur ada ujian. Ujiannya itu bukan ujian tulis, bukan pilihan ganda, tapi ujian lisan. Baik. Pertanyaannya nih, ketika seseorang akan ujian, sebetulnya dia tahu nggak materinya? Kalau dia siap-siap, dia tahu. Tapi betapa banyak orang yang padahal dia sudah siap-siap, namun ketika diuji oleh orang yang luar biasa, oleh ustadz yang killer, katakanlah seperti itu, tiba-tiba dia bergetar. Waduh, diuji sama ustadz ini. Waduh, hilang. Jawabannya hilang semuanya. Betul, hilang semuanya. Hilang semuanya. Jangankan ujian lisan, ujian tulisan pun karena begitu. Kalau diawasi oleh orang yang killer, hilang. Antum bayangkan. Sekarang kita sudah tahu jawabannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Apa agama kita? Islam. Siapa yang diutus pada kita? Nabi Muhammad SAW. Antum bayangkan yang akan menguji antum bukan ustadz, bukan guru yang killer, tapi dua malaikat yang membawa cambuk api bertanya kepada antum. Munkar dan nakir. Masya Allah. Ngedenger namanya gue udah ngeri. Munkar nakir. Munkar nakir. Dan antum di dalam kubur sendirian. Gelap. Gak ada satu orang pun yang menemani. Kecuali antum dengan munkar dan nakir. Maka kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, dijamin kita tidak akan bisa jawab. Wallah, kalau kita nggak mendapatkan rahmat Allah, kita nggak akan bisa jawab. Walaupun kita udah tahu jawabannya. Antum bayangkan, ujian lisan saja di tempat yang terang, banyak orang yang lihat, bergantian maju ke depan, itu sudah bikin orang bergetar luar biasa. Maka apalagi ini ujian di alam kubur, antum sendirian, dalam suasana yang gelap gulita, menghadapi malaikat yang luar biasa, munkar dan nakir. Yang kita sudah tahu kalau misalnya nggak bisa jawab, bakal mencambuk dengan cambuk api. Kira-kira akan seperti apa? Nah, beriman terhadap hal ini kan akan bikin kita sekarang, kalau begitu sekarang saya hidup harus hati-hati dong. Iya. Kalau begitu sekarang saya hidup itu harus benar-benar mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita bela kaum muslimin, kita berpihak kepada kaum muslimin, kita mencintai sesama mukminin. Ya. Jangan sampai kebolak-balik, sama orang mukmin bermusuhan, sama orang kafir berteman. Ada orang Islam lagi dizalimi, malah membela orang-orang zalim. Ya. Giliran ada orang Islam diomongin kejelekannya, orang kafir dibiarin. Harus hati-hati, kita menjaga diri dari jangan sampai kita mendapatkan kemurkaan Allah SWT. Kita harus berusaha mencari rahmat Allah SWT. Termasuk ketika kita masuk dalam kehidupan pribadi, berarti sekarang saya harus banyak beribadah. Udah nggak usah banyak ikut campur urusan orang lain. Ya. Maksudnya ikut campur urusan lain itu urusan pribadi orang lain, nggak usah ikut campur urusan pribadi orang lain.
Tapi kalau urusan umat kita harus ikut campur bahkan gitu ya. Begitu. Fokus sama ibadah, fokus belajar, fokus mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan bisa nyogok mungkar nakir. Nggak bisa. Emangnya bisa pas di akhirat di alam kubur kayak film-film Cina gitu. Film Cina gitu kan? Dibakar uang-uangan itu ya. Uang yang katanya akan nyampe di akhirat kan. Dibakar uang, kemudian uang itu nyampe di akhirat. Buat apa? Buat nyogok penjaga neraka. Ya, film Cina pampir kan begitu. Keyakinan orang Cina kan begitu. Orang-orang Konghucu ya. Begitu. Nggak bisa. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Sehingga benar-benar kita hanya bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah menghadapi semua ini. Menghadapi apa ya? Menghadapi beberapa perkara besar yang akan kita hadapi setelah kematian. Ingat, hidup di dunia itu maksimal paling 100 tahun. Itu pun 100 tahun itu udah banyak orang bosan. Kelamaan 100 tahun itu. Nanti kerasanya kalau sudah 80 tahun, orang-orang 80 tahun udah pengen cepat meninggal dunia. Kenapa? Karena udah lemah, udah nggak bisa berbuat apa-apa. 90, 100 sudah pengen cepat-cepat meninggal. Begitu, ya. 100 tahun paling lama. Tapi di alam kubur berapa lama coba? Ya lama sekali sampai hari kiamat. Jangan sampai kita fokus untuk hidup 100 tahun tapi lupa dengan hidup yang akan kita hadapi ribuan tahun ke depan. Bahkan setelah alam kubur ada yang namanya di sini ada apa? Wal ba'ats, ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Dibangkitkan seluruh manusia. Wal hasyr, dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan. Wal qiyamah, secara urutan ini kurang tepat. Secara urutan qiyamah duluan ya. Qiyamah di sini secara urutan. Kiamat, ba'ats, hasyr. Ini enggak sesuai urutan periode, enggak. Ini ya beliau wallahu alam ya, atas dasar apa mengurutkan seperti itu. Tapi kalau urutan waktu enggak. Urutan waktu yang kalau secara urutan waktu yang pertama adalah qiyamah, kemudian ba'ats, kemudian hasyr. Hasyr itu hari pengumpulan. Padang mahsyar. Nama tempatnya mahsyar. Harinya hari hasyr. Begitu. Kemudian setelah itu apa? Ada hisab. Ada hisab. Hisab itu apa sih? Hisab itu perhitungan. Dicek. Interogasi. Hisab itu interogasi. Kalau pengen interogasinya ringan, maka kita harus menjadi orang yang beriman, orang yang saleh. Fayuhasabu hisaban yasira. Bahkan pengennya nggak perlu diinterogasi dulu. Lewat jalur belakang, jalur ordal, orang dalam. Nggak perlu interview mau masuk kerja. Enak nggak? Enak. Gimana caranya? Harus punya orang dalam. Siapa orang dalamnya? Langsung CEO-nya Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga tanpa hisab, ya langsung hubungi CEO-nya. Yang punya surganya siapa? Bukan cuma CEO bahkan ya. Yang pemiliknya ini. Begitu. Chairman istilahnya. Pemiliknya. Allah, minta sama Allah. Ntar Allah kan tinggal bilang sama malaikat, ini mah orang-orang saya, jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Begitu. Wathawab, pahala. Wathawab, pahala. Wal azab, ya lawannya pahala. Siksaan. Wal mizan, mizan ini setelah hasyar. Jadi setelah diinterogasi ditimbang. Setelah diinterogasi ditimbang. Dan orang yang dicintai Allah akan ditambah terus timbangannya. Jadi jalur orang dalam itu nyata, bahkan di akhirat sekalipun. Begitu. Ya, kita cari orang dalam. Ya, begitu. Wan nar, juga neraka. Was-sirat, dan urutannya kalau secara urutan hasyar, mizan, kemudian haud, baru sirat. Antara haud dengan mizan ini wallahualam nih, mana yang duluan ya? Intinya 3 kejadian ini hampir beriringan antara hasyar, mizan dan haud. Haud itu apa? Telaga. Danau. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan ketika manusia itu udah kecapean di hasyar, maka
manusia itu mendatangi haudnya Nabi SAW. Nah, itu kejadiannya apakah setelah hisab dan mizan atau sebelumnya, wallahu a'lam. Apa kejadiannya sebelum hisab atau mizan atau setelahnya, wallahu a'lam. Intinya berarti di situ setelah hasyar itu ada hisab, mizan dan haud. Nah, 3 ini wallahu a'lam apakah haud dulu atau hisab dan mizan dulu. Baru setelah itu yang pasti ada sirat. Ada sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara berkumpulnya manusia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian ada syafa'ah. Syafa'ah ini tentu saja sebelum melangkah ke sirat. Nah, orang-orang yang lulus melangkah dari sirat, maka dia masuk ke dalam surga. Wal jannah. Baru setelah itu ada khulud. Apa itu khulud? Keabadian. Dikisahkan bahwa nanti orang-orang yang Islam ada yang masuk neraka. Dan jumlahnya tidak sedikit. Orang-orang yang beriman itu udah masuk. Kok orang beriman masuk neraka, Ustaz? Karena amal-amalnya lebih banyak amal jelek. Pertanyaannya, orang yang beriman ada kesempatan masuk surga enggak? Jawabannya ada. Orang beriman. Yang penting matinya dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan cinta sama Allah, mati dalam keadaan masih ngaku bahwa kita banyak salah. Itu cirinya beriman. Cirinya beriman itu cinta sama Allah dan ngaku kalau kita itu salah. Kalau orang udah nggak ngaku salah, udah ada iman ya. Kenapa nggak sholat? Alah biarin, udah nggak ada iman orang gitu. Gimana kita mau bilang dia beriman? Tapi saya sebenarnya tahu sholat wajib, cuma saya malas, saya masih beriman. Masih beriman. Begitu. Maka apa yang terjadi? Maka semua orang yang ada dalam neraka itu nanti ada yang mendapatkan syafaat. Terus diangkat satu demi satu sampai orang terakhir yang di neraka itu diangkat. Dia bilang, ya Allah, saya mah cukup dikeluarin dari neraka, udah cukup. Udah gitu aja, iya. Maka disimpanlah di depan atau di ujung sirat yang menuju surga. Itu apa ya Allah? Itu pintu surga. Pintunya aja buat saya melongo. Boleh dibuka nggak dikit? Dibuka dikit, oh ada anginnya, wanginya. Ya Allah, indah banget, wangi banget, cantik banget. Sebelum di situ dia dimandiin dulu ya, di Nahrul Haya. Ya, jadi itu waktu diangkat dari neraka itu badannya gosong, hitam, udah nggak jelas berbentuk, bukan kayak manusia. Dimandiin di Nahrul Haya, kemudian bersih lagi. Nah, dia nggak mau masuk surga katanya, nggak apa-apa. Tapi udah pintu dibuka, minta apa? Deketin aja Allah, deketin. Udah deket, wah termangga ya. Termangu sampai beberapa tahun. Setelah itu, ya Allah, boleh nggak masuk? Sampai dalam hadis itu ya Allah tertawa gitu ya. Subhanallah. Maka kemudian Allah mengatakan, inilah surga untukmu yang khusus buat kamu. Jadi yang namanya surga itu bukan, jangan bayangin surga itu kayak bumi, di sini ada rumah antum, di sini bukan. Private property di surga itu. Satu alam itu satu manusia. Seluas langit dan bumi. Jadi orang itu punyanya satu bumi. Ini bumi kamu, ini bumi kamu, ini bumi kamu, ini bumi kamu. Private property. Private. Gak ada yang boleh masuk. Bahkan kalau dalam hadis ya, arduhas samawati wal ardi. Yang luas itu seluas langit dan bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Apalagi orang yang derajatnya tinggi. Subhanallah. Dan setelah itu, setelah orang terakhir masuk surga, udah nggak ada lagi nih, udah fix ya. Yang di surga, yang di neraka. Udah nggak ada lagi yang bisa diangkat, nggak ada. Ketika udah nggak ada yang bisa diangkat, maka Allah mendatangkan seekor hewan dalam bentuk kambing. Apa ini? Orang-orang nanya, apa itu? Inilah kematian. Al-maut. Itulah kematian, al-maut. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menyembelih kambing si al-maut ini. Makhluk yang namanya kematian disembelih. Makhluk yang namanya kematian dibunuh.
makhluk yang namanya kematian dibunuh. Disembelihlah si kematian, maka tidak ada lagi yang namanya kematian setelah itu. Sampai kecuali kalau Allah menciptakan kematian lagi. Intinya setelah itu nggak ada lagi kematian. Terus benar abadi ya, terserah Allah. Setelah itu terserah Allah. Yang pasti nggak ada kabar ya, bahwa setelah itu Allah menciptakan kematian yang baru, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab setelah itu. Yang pasti sampai sini Allah kemudian berfirman, yang di surga kekallah engkau di surga, yang di neraka kekallah engkau di neraka. Udah nggak ada lagi kematian setelah ini. Setelah itu apa? Allah kasih hadiah kepada penduduk surga. Apa hadiahnya? Ar-ru'ya. War-ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu melihat, ketemu Allah langsung. Itu yang ditunggu-tunggu oleh penduduk surga. Oh, ketemu pemilik surga. Subhanallah. Maka Allah pun datang dan kita bisa melihatnya seperti kita melihat bulan. Jadi beneran ngelihat. Ya. Tapi tentu saja jangan bayangkan kita ngelihat makhluk ini. Wallahu alam kayak gimana nya. Makanya disampaikan la tidak kama sebagaimana yura al makhluk. Tidak sebagaimana dilihatnya makhluk. Fayarahul mu'minun, maka orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala fil akhirati wa hum fil jannah. Dan mereka berada di surga. Jadi mereka berada di surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla dukhulih, kalau di sini disebutkan sebelum masuk ya. Kalau bila ini fil akhirah walakin laysa wa antu mina bil mu'atib, itu berkaitan dengan sam'iyat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Apalagi kemudian yang mesti kita yakini agar kita menjadi seorang mukmin muslim yang sejati setelah kita bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Maka setelah itu ya lanjutkan rukun iman berikutnya. Apa itu? Wa antu'mina bimalaikatillah. Maka engkau harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah engkau yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang membantu urusan-urusan Allah, tapi bukan dalam rangka menunjukkan Allah itu lemah. Justru menunjukkan bahwa Allah itu kuat dan perkasa. Begitu. Kenapa? Karena yang menciptakan malaikatnya Allah. Ada berapa malaikat? Jumlahnya banyak sekali. Jumlah malaikat berapa? Banyak. Sampai-sampai kalau digambarkan, kalau misalnya malaikat itu ditampakkan, ya kita nggak akan bisa lewat saking padatnya alam lain sama malaikat. Karena malaikat itu yang bergantian saja kan ratusan ribu. Yang bergantian naik turun bumi pagi dan sore itu kan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, ratusan ribu malaikat. Kemudian malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, kemudian Mikail. Jibril dan Mikail. Kemudian ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala, Israfil. Ada malakul maut dan pasukannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu nama malakul maut atau jenderalnya malakul maut, jenderalnya malaikat kematian adalah Israel. Kemudian Munkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat pencatat, di setiap kita ada malaikat pencatat. Sebagian ulama menafsirkan ayat Raqib, Atid itu sebagai nama, tapi ulama yang lain mengatakan itu bukan nama. Kemudian juga ada malaikat Malik. Penjaga apa malaikat Malik? Penjaga neraka. Malaikat Malik penjaga neraka, kemudian malaikat Ridwan, penjaga surga. Jadi yang ada namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib Atid diperselisihkan para ulama, Malik, Ridwan. Kemudian juga di dalam ayat disebutkan malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah? Malaikat yang akan menyiksa di neraka. Sanad'u Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Kemudian juga ada
Ya, hamilul arsh, malaikat yang mengangkat arsh di surah Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij atau Al-Haqqah. Mengangkat arsh. Ya. Kemudian ada malaikat apa lagi? Malaikat yang menjaga gunung. Yang berkata dengan Nabi, ya Nabi, mereka apakah mau dibalik nih gunung nih? Gitu ya. Malaikat penjaga gunung ada di Taif. Nah, jadi ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat. Jadi malaikat banyak sekali. Malaikat banyak sekali. Begitu. Allahu a'lam. Yang paling sering disebut atau yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an ya Jibril, Mikail yang sering disebut namanya. Itu karena dua malaikat yang paling mulia. Wallahu a'lam. Kemudian setelah beriman kepada malaikat, maka beriman juga kepada warusulih. Beriman juga kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manusia seluruhnya. Menurut mayoritas ulama, seluruh Rasul Allah adalah laki-laki, tidak ada satupun yang perempuan. Menurut sebagian ulama, ada nabi tapi perempuan. Ada perempuan tapi nabi saja, bukan rasul. Itu misalnya Maryam. Sebagian ulama menyampaikan bahwa Maryam itu nabi, tapi ulama yang lain, kebanyakan ulama menilai bukan, Maryam bukan nabi. Begitu. Walaupun Maryam berhadapan langsung dengan Jibril kan sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari situ bisa dikategorikan nabi. Tapi ulama yang lain enggak. Kenapa? Karena enggak menerima risalah. Karena enggak menerima risalah, enggak menerima ajaran. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Dari 124.000 ini yang menjadi Rasul 313. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Definisi yang populer, Nabi itu menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Rasul itu menerima wahyu dan wajib menyampaikan. Ini definisi yang populer. Adapun menurut sebagian ulama ini agak kurang tepat. Terus yang tepat apa? Yang tepatnya adalah kalau Nabi itu adalah mereka yang menerima wahyu tapi tidak menerima ajaran baru. Sedangkan Rasul menerima ajaran baru. Menerima ajaran yang baru. Jadi ada pembaharuan, ada revisi. Nah kalau Nabi itu enggak ada revisi. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Dari 313 Rasul ini yang disebutkan di dalam Al-Quran secara pasti bahwa mereka Nabi dan Rasul, ada 25. Ada 25. Begitu. Dari 25 Nabi dan Rasul ini, maka ada mereka yang paling istimewa. Ada 5 ulul azmi. Kita singkat Mimin biar gampang. Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Dari Nabi Muhammad ke yang paling atas, Mimin. Nah, begitu. Inilah 5 Nabi dan Rasul yang paling istimewa. Kenapa? Karena ujiannya termasuk yang paling berat dibandingkan Nabi-Nabi yang begitu. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Wa kutubihi, juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab-kitab Allah adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan juga beberapa suhuf yang lain. Ada perbedaan mengimani kitab Allah yang lain dengan mengimani Al-Quran. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa yang lain kita cukup begini saja. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut pada Nabi masing-masing. Udah selesai. Enggak wajib diamalkan, enggak wajib diamalkan. Al-Quran, selain itu wajib mengamalkannya. Itu perbedaannya. Jadi beriman dengan kitab-kitab yang lain, cukup percaya saja bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Sudah selesai. Adapun Al-Quran, selain beriman bahwa Al-Quran dari Allah, kita juga wajib langsung mengamalkannya. Itu perbedaan. Ya. Kemudian kiamat sudah, tadi sudah banyak panjang lebar kiamat. Kemudian wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa qadar? Qadar itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir, bahasa kita, bahasa Indonesia takdir. Qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir. Khairihi wa syarrihi. Mau takdirnya terasa baik atau terasa buruk bagi kita. Sebetulnya begini, hakikat takdir semuanya baik. Hakikat takdir semuanya baik. Tidak ada satupun peraturan Allah, tidak ada satupun ketentuan Allah yang buruk. Hanya
kadang terasa pahit bagi kita. Kadang terasa pahit bagi kita. Begitu. Ya. Terasa pahit bagi kita. Kok kayaknya nggak enak ya Allah? Bukan berarti nggak baik, itu baik, tapi terasa pahit bagi kita. Begitu. Wajib diimani? Wajib. Bagaimana cara mengimani takdir? Ini yang kemudian banyak ditanyakan. Gimana sih cara beriman terhadap takdir? Yang pertama adalah memahami bahwa segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Dan Allah mengetahui apa yang lalu, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Ini namanya level pertama. Takdir, beriman terhadap takdir level yang pertama. Level apa? Level ilmu. Bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Udah selesai. Nah, yang setelah itu penting untuk kita pahami adalah bahwa Allah memberikan kudrah dan iradah kepada makhluk. Untuk apa? Untuk berikhtiar. Kudrah itu kekuatan, iradah itu keinginan. Untuk apa? Untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ikhtiar ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah sudah tahu nggak kita bakal memilih yang mana? Sudah tahu. Sudah tahu. Begitu. Suka ada orang yang mikir begini, Ustadz, kalau Allah tahu kita akan berbuat jahat, kenapa nggak Allah halangi? Ya. Allah akan menghalanginya kalau Allah cinta sama dia. Begitu. Allah akan menghalanginya kalau Allah cinta. Kalau nggak cinta, ya enggak. Kenapa nggak dihalangi? Karena kalau misalnya Allah menghalangi semua orang berbuat jahat, ya berarti sama dengan tidak ada kehidupan. Buat apa kehidupan? Buat apa Allah ngasih kudroh sama irodah kalau pada akhirnya dihalangi juga? Justru ujiannya adalah gimana caranya supaya kudroh dan irodah kita ini diarahkan untuk berikhtiar hal-hal yang baik. Hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan kesempatan itu. Begitu. Kalau kalian ingin berbuat baik, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kalian ingin berbuat buruk, Allah pun akan mudahkan jalannya. Tapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kemudian, kalau misalnya kita ingin memahami takdir secara sederhana seperti yang sering saya sampaikan, gampangnya beginilah memahami takdir secara sederhana itu. Kalau kita merasa lapar, pasti kita nyari makanan, ya enggak? Kita nyari makanan atau diem? Nyari makanan, makan kan? Apakah ada di antara kita yang kemudian bilang begini, udahlah saya mah nggak mau makan hari ini. Kenapa nggak mau makan? Kan lapar banget. Kalau Allah menakdirkan saya kenyang, pasti kenyang. Kalau Allah menakdirkan saya lapar, pasti lapar. Gak ada. Semua kita sepakat kita harus makan. Baik. Kemudian setelah kita makan kenyang, pertanyaannya, yang mengenyangkan itu makanan apa Allah? Hakikatnya adalah Allah. Kok Allah saat bukan makanan? Karena banyak orang yang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Dan banyak orang yang makan sedikit tapi sudah merasa kenyang. Atau sudah ditanamkan rasa kenyang. Berarti yang menanamkan rasa kenyang siapa? Allah. Begitu ya. Sederhananya seperti itu, memahami takdir. Kalau kita lapar, kita makan. Setelah kita kenyang, ingat itu dari Allah. Udah itu aja. Oh berarti kalau kita pengen pinter, kita belajar. Kalau kita sudah pinter, itu dari Allah. Kalau kita pengen kaya, kita berusaha. Kalau kita sudah kaya, itu dari Allah. Udah terus begitu semuanya. Kalau kita pengen ke surga, kita ibadah. Kalau kita sudah masuk surga, itu dari Allah. Udah selesai. Gitu, gak usah mikirin. Gak usah mikir hal-hal yang di luar jangkauan kita. Karena kadang ada sebagian orang yang memikir sesuatu yang di luar jangkauannya. Kan kita sudah ditentukan masuk neraka, masuk surga. Allah kan sudah tahu kita masuk surga. Ya sudahlah, saya mah diam aja. Ya udah, kalau nanti ente masuk neraka, jangan protes. Bisa jadi diemnya kamu adalah bagian dari takdir Allah kan. Oh kalau begitu saya bergerak. Ya nggak apa-apa, silakan bergerak. Bergeraknya kamu pun bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini, yang mengetahui masa lalu dan masa depan itu Allah. Sedangkan kita nggak mengetahui apa-apa. Maka karena kita tidak mengetahui apa-apa, berjalanlah, bergeraklah, memilihlah hal-hal yang baik.
Begitu. Berikhtiarlah hal-hal yang baik. Pilihlah perkara yang paling bisa membuat kita selamat di akhirat. Begitu wallahu taala a'lam. Demikian. Kalau di matan sampai sini ya. Matannya itu sebentar. Soalnya ini banyak tambahan ini. Kita fokus di matan aja. Udah selesai kalau di matan ya. Setelah itu langsung bab murtad ya. Coba lihat ya. Itu ada matan-matannya doang. Coba. Iya betul ya. Ah, udah selesai matannya. Berarti sampai di sini dulu. Ini tambahan semua ini. Maka sudah kita cukupkan. Nanti kita fokus pada bagian berikutnya. Nah ini kan kurung, nah ini ya. Yang pakai kurung siku tambahan. Jadi ini tambahan semua sampai akhir. Jadi nggak perlu kita bahas, kita fokus di matan saja. Begitu. Jadi nanti kita masuk ke bagian berikutnya. Yaitu nah ini. Fima yukhriju minal Islam. Insyaallah. Nanti kita masuk ke bagian berikutnya. Fasal yang membahas apa-apa saja yang membuat seseorang bisa keluar dari Islam. Begitu. Karena yang tadi sebetulnya rincian rukun iman aja. Antum bisa baca sendirilah rincian rukun iman seperti apa. Kita fokus pada matanya supaya kita bisa mengambil banyak faidah di matan dan bisa menuntaskan kitab. Begitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa hal yang akan membuat seseorang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena seperti yang kita bahas di awal, kewajiban muslim mukallaf itu adalah adalah menetap di dalam Islam ala dawam. Nah, gimana caranya? Caranya adalah menjauhkan diri dari berbagai hal yang bisa membuat seseorang murtad keluar dari Islam. Karena hari ini betapa banyak orang yang bukan cuma nggak paham kalau ini penyebab murtad, bahkan sebagian antara mereka mengira ini tuh bukan dosa. Nah begitu, itu jadi masalah. Ya, maka wajib seorang kita bahas dulu sedikit di sini nih. Yajibu ala kulli muslimin, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim, nanti akan kita ulang juga insyaallah. Hifdzu islamihi, menjaga keislamannya, wasaunuhu dan membentenginya, ama yufsiduhu dan membentenginya dari perkara yang bisa merusaknya, wa yubtiluhu dan bisa membatalkan keislaman. Jadi Islam bisa batal. Kenapa? Karena syahadat itu rukun Islam. Perhatikan, syahadat itu rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya punya rukun, punya syarat, punya pembatal. Ya. Salat ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Demikian pula puasa. Demikian pula zakat. Demikian pula haji. Kemudian rukun syahadat ada. Rukunnya kita sudah bahas. Rukunnya sudah kita bahas. Yang tadi kita bahas itu rukun. Yang tadi kita bahas itu rukun dan syarat. Jadi yang tadi kita bahas dan pekan sebelumnya kita bahas itu rukun dan syaratnya 2 kalimat syahadat. Di antaranya apa berarti rukunnya 2 kalimat syahadat? Rukun syahadat yang pertama kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Rukun kedua seluruh ilah selain Allah itu batil. Itu rukun syahadat pertama. Rukun syahadat kedua kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad adalah manusia biasa dan juga utusan Allah. Itu rukun syahadat yang kedua. Syaratnya apa? Syarat kita sudah bahas. Yang pertama berilmu. Anta lama, anta taqida, berkeyakinan. Kemudian apa lagi? Antusaddiqa. Kemudian apa lagi? Antu'mina. Itulah syarat-syarat di antara syaratnya. Kalau misalnya kita lihat lagi yang lain juga berikhlas itu termasuk syaratnya. Taat 100% juga termasuk syaratnya. Itu adalah syarat satu kalau misalnya. Terus pembatalnya apa? Nah, ini pembatal. Begitu ya. Ini pembatal. Ini akan kita bahas ya. Makanya hati-hati. Wa yaqta'uhu dan juga yang dapat memutuskan seseorang dari Islam, wa huwa riddah yang disebut dengan ar-riddah. Apa itu riddah? Al-kufru ba'dal Islam wal iyadzu billah, yaitu kembali ke dalam kekufuran setelah dia berislam. Begitu. Apa saja yang bisa membatalkan syahadat, yang membuat seseorang keluar dari Islam akan disebutkan secara detail satu demi satu. Walaupun bisa jadi ada beberapa perkara yang butuh rincian di dalamnya.
Seperti itu. Berarti lebih penting lagi materinya. Iya, sangat penting sekali. Dan ini wajib ditanamkan pada anak-anak kita, adik-adik kita, seluruh kaum muslimin. Bahkan saya kalau lagi khutbah Jumat itu daripada ribet-ribet udah nyampein aja materi ini. Daripada ribet-ribet. Di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman yang disepakati oleh para ulama, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, gitu. Silahkan pelajari lebih lanjut, jangan lupa belajar. Misalnya begitu. Karena banyak orang yang tidak memahami perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang didiskusikan, dipersilakan. Bagaimana dengan pandangan sebagian kaum muslimin bahwa yang memahami bahwa siksa kubur tidak perlu diyakini? Gak ada. Ini ijma'. Siksa kubur itu ijma'. Ijma' ya. Disepakati kaum muslimin. Maka kalau misalnya ada orang yang mengatakan siksa kubur ini tidak perlu diyakini, maka berarti dia keluar dari sunnah. Keluar dari ahlu sunnah berarti. Karena ini ijma'. Disepakati kaum muslimin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kalau misalnya hadis itu mutawatir sama ahad, banyakkan hadis ahad. Niat itu hadis mutawatir atau ahad? Innamal amalu binniyat. Hadis ahad. Kalau misalnya alasannya hadis ahad sehingga tidak perlu diyakini, berarti niat nggak perlu diyakini dong. Berarti kita beramal nggak butuh niat dong. Ya enggak? Iya. Hadis itu mutawatir sedikit. Hadis itu kebanyakan ahad. Hadis itu kebanyakan ahad. Makanya para ulama mengklasifikasikan yang mutawatir itu sudah pasti sahih. 99,99%. Karena yang 100% cuma Al-Quran, ya kan? Makanya hadis ahad itu dibagi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kenapa hadis dibagi-bagi ini? Untuk menyeleksi mana yang bisa kita ambil sebagai landasan hukum, mana yang tidak. Kalau misalnya hadis ahadnya sudah sahih atau hasan, ya sudah itu landasan hukum kaum muslimin. Begitu. Kalau misalnya kita tolak hadis ahad, ya sama seperti kita menolak, buat apa para ulama mengklasifikasi. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Cuma memang perkara-perkara akidah yang dibangun di atas hadis yang bukan mutawatir, itu keyakinannya, sisi ilmunya itu disebut dengan dhanni. Jadi kalau misalnya kita belajar usul fiqih, ada yang namanya ilmul yaqin. Ada misalnya ilmu itu yang bersifatnya dhanni, tapi dhanni itu bukan berarti boleh kita ingkari, bukan. Itu keliru. Itu keliru. Bukan berarti boleh tidak kita yakini, bukan. Itu keliru. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Seperti itu. Ya memang zaman sekarang itu banyak. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Orang yang gak percaya takdir pun banyak. Ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Yang kan gak percaya takdir. Takdir itu kita yang menentukan. Begitu. Ada lagi lawannya, Jabriyah. Jabriyah mengatakan, semuanya sudah Allah atur. Kita nggak perlu bingung, bahkan makan pun nggak perlu. Lah terus saya tanya, kalau lapar gimana? Kalau Allah menakdirkan akan ada yang ngasih makan, pasti akan ada yang ngasih makan. Nggak ada ikhtiar sama sekali. Sampai ada yang sampai seperti itu. Itu namanya orang-orang yang keluar dari sunnah. Dalam bab akidah. Kemudian ada lagi dalam bab masalah pelaku dosa besar. Nah, masalah yang murtad. Ini nanti ada dua aliran juga yang menyimpang dalam masalah orang-orang murtad. Ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Murji'ah. Khawarij berpendapat orang yang melakukan dosa besar itu murtad. Cirinya Khawarij apa? Mengatakan bahwa atau berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu murtad. Berarti kalau ada orang berbohong, murtad. Orang zina, murtad. Orang mabok-mabokan, murtad. Kecuali kalau dia langsung tobat saat itu juga. Jadi kalau misalnya ada orang mabok-mabokan, mati. Wah udah, kafir deh. Jangan dikubur di kaum muslimin. Kata orang Khawarij. Murji'ah sebaliknya. Semua orang yang udah masuk Islam itu muslim. Dosa sebesar apapun, muslim. Nah itu parah. Ya, begitu. Itu namanya Murji'ah. Dia nyobek-nyobek mushaf Al-Quran, masih muslim.
Nah, itulah Murji'ah. Itulah Murji'ah. Ya. Dia membunuh kaum muslimin, ngebela Zionis, masih muslim. Yang penting sholat tuh sholat kan muslim berarti kayak gitu. Itu namanya Murji'ah. Murji'ah itu ngaku semuanya Islam, pokoknya Islam. Kecuali dia ngomong saya murtad, baru dia murtad. Oh aneh. Murji'ah paling parah. Jadi orang-orang Murji'ah itu dosa sebesar apapun, makanya orang Murji'ah itu gampang berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ya yang penting kan saya tetap Islam, tetap pasti masuk surga, gitu. Oleh karena itu, para penguasa zaman dulu, kalau minta fatwa, senangnya ke siapa? Murji'ah. Gak apa-apa, yang penting masih sholat kok. Aja, yang penting masih sholat. Wah, berarti saya nggak apa-apa begini, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa begini, nggak apa-apa begitu. Yang penting masih sholat, Anda muslim, masuk surga. Gitu ya. Itulah Murji'ah. Begitu. Ada Mu'tazilah yang selalu ngambil pertengahan tapi salah terus. Murji'ah itu pengen selalu ngambil pertengahan. Dalam masalah ini juga sama. Orang-orang Khawarij bilang pelaku dosa besar itu nanti masuk neraka, kekal. Orang Murji'ah bilang pokoknya masuk surga. Nah, pernah ada yang nanya ke Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, yang bener kayak gimana sih? Orang Murji'ah bilang begini, orang Khawarij bilang gini. Hasan Al-Basri belum sempat ngomong, ada muridnya Imam Hasan yang langsung berdiri saat itu. Namanya Wasil. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha langsung berdiri. Hum fil manzilati baina manzilain. Fil manzilati bainal manzilatain. Kata Wasil, mereka itu nanti kedudukannya bukan muslim, bukan kafir. Lalu terus apa? Ya pokoknya bukan muslim, bukan kafir. Ya terus apa? Yaitu fil manzilah bainal manzilatain. Di antara, baina-baina, bainiyah, tawasud. Kata siapa? Kata Wasil bin Atha. Hasan Al-Basri bilang, dari mana ente dapat jawaban ini? Ya, memang begitu kan katanya. Keluar. I'tazalah. Makanya i'tazalah, menyempal. Mu'tazilah itu sempalan. Makanya murid-muridnya Wasil bin Atha disebut Mu'tazilah karena menyempal dari majelisnya Hasan Al-Basri. Majelisnya Ahlus Sunnah. Begitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk membahas atau untuk memahami permasalahan ini silakan dikaji kitab-kitab Dirasatul Firaq. Dirasatul Firaq. Jadi pembahasan firqah-firqah kaum muslimin. Terus dengan banyaknya firqah-firqah itu yang ahlu sunnah yang mana? Maka Al-Imam As-Safari ini mengatakan ahlu sunnah itu tiga. Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Athariyah imamnya Imam Ahmad ibn Hanbal, imam akidah ya ini ya. Athariyah itu mendasarkan pendapat-pendapatnya pada akidah yang sering disampaikan di kajian Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah ini adalah bersandar kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Maturidiyah bersandar kepada Imam Al-Maturidi. Imam Safari ini Al-Hambali mengatakan Ahlussunnah itu tiga. Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau NU Asy'ariyah Maturidiyah. Begitu ya. Kalau Muhammadiyah lebih dekat ke Athariyah secara akidah. Lebih dekat ke Athariyah. Begitu. Wallahu a'lam. Walaupun ada sebagian orang enggak kok, Muhammadiyah itu Asy'ariyah. Jadi ada beberapa teks yang bisa dibawa ke Athariyah, ada bisa dibawa ke Asy'ariyah. Ya, mau Asy'ariyah mau Athariyah, dua-duanya Ahlus Sunnah. Begitu. Yang penting jangan bikin akidah versi baru gitu ya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Dan yang namanya nama itu sebetulnya bukan hakikat. Jadi begini, banyak orang ngaku Asy'ariyah tapi nggak paham apa itu Asy'ariyah. Sama, banyak orang ngaku Athariyah tapi bukan Athariyah, itu sama. Yang penting itu bukan namanya tapi esensinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan hal ini nanti kebanyakan sebetulnya perkara-perkara yang disepakati oleh Asy'ariyah, Athariyah maupun Maturidiyah. Masalah yang dibuat yang apa? Masalah yang bisa membuat seorang murtad ini rata-rata masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan mungkin oleh Khawarij. Kalau Khawarij kan sepakat semua. Ya, itu pasti udah bikin murtad semuanya. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu demikian. Barakallahu fiik. Ada yang tanyakan kembali dipersilakan.
Seperti itu ya. Jadi berkaitan hadis, hadis ahad, pokoknya kalau hadis itu sahih, apalagi Bukhari Muslim, tadi hadis adab kubur dari apa? Yang saya sampaikan. Riwayat apa? Muslim. Kalau udah Muslim itu udah qat'i, udah selesai. Enggak perlu dipertanyakan sebetulnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian fanaqtah bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa kalimatika wa dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Tidur, gak usah ngapa-ngapain lagi, tidur, kamu tidur.